welcome untuk pengobatan dengan cara yang seperti itu. Jadi di sini sangat jelas pengendalian pikiran atas pikiran di halaman 226. Nanti kalau saudara ada yang tertarik dengan buku ini, mungkin bisa menghubungi Pustaka Advent. Jadi ada banyak buku-buku yang sangat indah, buku-buku yang sangat luar biasa yang akan membangun iman kita semakin mengasihi Tuhan, mencintai sesama, dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Luar biasa. Amin. Jadi kalau dari buku ini kira-kira ada tips yang simple atau diringkaskan bagaimana kita bisa mencapai kehidupan sehat? Apakah Kalau kehidupan sehat di sini ada ya. Jadi sebentar saya seperti tips ringkas gimana dari buku ini kita mencapai kehidupan sehat yang holistik ya. Jadi kalau untuk kesehatan ya, kesehatan secara fisik itu memang kalau kita mau sehat, di sini juga disampaikan bahwa kalau orang itu sehat, darahnya itu pasti bersih. Karena di dalam Imamat dan Ulangan ya, itu nyawa makhluk hidup itu ada di dalam darahnya. Jadi kalau kita mau sehat, darah kita itu harus bersih. Itu intinya. Dan apa semua yang kita makan itu pasti jadi darah. Jadi kalau makanan kita bersih, darah kita otomatis bersih. Kalau makanan kita itu sembrono, gelojoh, kita makan apa aja ya, kita makan hewan-hewan yang unclean yang tertulis di Imamat 11 itu yang tidak diperbolehkan ya, tapi kita nekat makan, otomatis darah kita akan tercemar. Dan selalu Tuhan juga bilang apa yang diperbuat orang ya, itu juga yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Kalau kita gelojoh, kalau kita makan makanannya itu makanan-makanan yang unclean, otomatis kita nanti berikutnya kita yang akan menuai. Jadi kita harus ingat bahwa kesehatan itu tidak bisa diturunkan, tapi kalau sakit bisa. Sakit bisa diturunkan, kalau kesehatan kita sendiri harus menjaga. Jadi buku ini salah satu pedoman yang bisa kita gunakan untuk menjaga kesehatan kita gitu ya. Jadi kalau dari buku ini apakah memang menganjurkan kita supaya kita memilih makanan yang vegetaris? Ya, di sini ada disampaikan juga tentang daging sebagai makanan. Jadi kenapa mungkin tidak langsung saya bahas di sini, karena mungkin saudara-saudara yang berminat nanti bisa baca di sini. Kalau nanti disampaikan apa yang di sini, wah nanti ada yang masih suka ini, wah rasanya kok seperti terlalu keras ya. Jadi mungkin kalau ada kemauan untuk membaca, jadi nanti di sini Anda boleh baca, dan Anda sebelum membaca tentunya kita harus berdoa dulu supaya Roh Kudus Tuhan yang menuntun. Karena ini bukan perkataan manusia. Jadi Tuhan menyampaikan semua ini untuk kebaikan bagi umat-umat Tuhan. Jadi ada alasan yang tepat yang disampaikan di sini dari tulisan di sini. Akhirnya kenapa kita lebih baik memilih makanan vegetaris seperti yang direncanakan Tuhan di awal kita diciptakan. Kalau kita sampaikan di sini mungkin ini pekabaran keras, tetapi kalau buku ini menyampaikan secara pribadi untuk saudara-saudara, untuk kita, untuk saya, mungkin saya akan lebih menerima karena penjelasannya sangat menarik dan sangat masuk akal, dan kita secara sadar juga akan mengakui bahwa Tuhan itu benar. Di sini juga dituliskan ya, ada alasan untuk mengesampingkan makanan daging ya. Makanan daging tidak pernah menjadi makanan yang terbaik. Di sini dituliskan. Dan ada dan penggunaannya sekarang ini semakin ditolak. Saudara-saudara pernah melihat enggak, memperhatikan enggak bahwa di masa pandemi ini sebenarnya para dokter, kemudian tenaga-tenaga medis itu akhirnya menyampaikan bahwa kamu harus banyak makan sayur, banyak makan buah, terus kemudian sering minum wedang-wedangan lah, rempah-rempah untuk menjaga kesehatan ya. Jadi nggak ada yang bilang kamu supaya ini melawan pandemi ini supaya nggak kena COVID, kamu harus makan daging sapi 1/2 kilo setiap hari ya, atau makan ayam 1 ekor setiap belum hari. Ada yang merepot seperti itu. Belum ya? Ada ya, saya belum dengar juga. Sejauh ini sayur-sayur perbanyak, buah perbanyak, kemudian rempah-rempah diperbanyak,
dan juga ya semua yang dari nabati yang biasanya diresepkan oleh dokter-dokter saat ini. Iya, barusan saja saya tadi terima WhatsApp, ini barusan message ya di chat saya, di WA saya. Saya punya pelanggan, dia pedagang buah yang terakhir ini menjadi langganan saya karena kami kebetulan Klub Sehat Solo bekerja sama dengan Advent Peduli. Kami buat jus ya untuk frontliner COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Un. Jadi untuk bulan Desember ini kami bagi ke mereka. Nah, ini tadi ibunya itu dia bilang, wah ini 3 hari ini saya nggak ke pasar karena saya diare. Saya nanya, loh kenapa diare? Dia bilang, wah saya tuh soalnya kebanyakan makan daging. Saya nggak makan nasi, nggak makan sayur, makanya cuma daging doang di gado. Jadi gado itu cuma dimakan begitu aja. Katanya perutnya nggak karu-karuan. Ini menurut penuturan beliau ya. Jadi saya bukan membesar-besarkan. Ini tadi yang dia sampaikan baru saja ini. Dia bilang jadi saya yang salah, dia bilang gitu, mengakui bahwa dia yang salah karena dia terlalu banyak makan daging juga dan dia kurang serat, dia tidak ada makanan yang lain karena terlalu mungkin ada acara ya sehingga makanannya itu dikonsumsi berlebihan ya. Memang kita harus ada pengendalian diri juga atau temperance ya. Baik, selain makanan nih sebagai penopang kesehatan kita, apakah hanya itu saja? Apakah ada faktor lain yang disampaikan di sini selain pikiran yang tidak berat atau istilahnya pikiran yang ditenangkan, dipulihkan, pikiran yang baik istilahnya yang menjadi salah satu syarat untuk untuk sehat. Apakah ada hal lain seperti mungkin udara yang bersih, lingkungan, apakah juga di sini juga disampaikan dari buku ini supaya kita nanti akan dari buku ini kita akan meneliti lingkungan kita apakah memang sudah cukup kondusif untuk bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Ya. Jadi di sini disebutkan, jadi dari buku ini juga akhirnya timbul New Start. Ya, jadi New Start itu apa diambil. Itu New Start? Nah, New Start itu adalah, jadi di sini tidak dituliskan secara rinci New Start ya. New Start itu adalah satu akronim. N-nya itu adalah nutrition, E-nya adalah exercise, W-nya adalah water, S-nya adalah sunlight atau sunshine atau sinar matahari, ya. T-nya adalah temperance, A-nya adalah air atau udara segar dan bersih. Terus kemudian R-nya adalah rest, kita harus beristirahat, dan T-nya ini yang paling penting adalah kita trust in God, harus percaya pada kuasa ilahi ya. Di sini disebutkan juga ada sinar matahari ya. Jadi kita sangat penting untuk mengetahui 8 elemen ya yang sangat menunjang bagi kehidupan siapapun kita. Ya, tua muda, kita miskin kaya, laki perempuan, ya, semua itu bisa mendapatkan New Start itu, bisa menjalani pola New Start itu. Kalau kita menjalani pola New Start ini, ditemukan bahwa di National Geography menemukan bahwa ada kelompok orang-orang yang hidup di atas usia 100 tahun dan mereka masih sangat sehat dan mereka ditemukan masih couple, masih berpasangan di atas 100 tahun. Karena mereka ternyata melakukan pola hidup New Start. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi mungkin nanti kalau saudara-saudara kepingin untuk belajar lebih banyak lagi tentang itu, bisa menghubungi Pustaka Advent. Saudara juga bisa klik New Start, itu di website juga ada New Start. Mungkin juga bisa hubungin Klub Sehat Solo ya, Klub Sehat kalau Solo yang ada di sekitaran Solo ya. Juga selain ini kesehatan tadi ya, tadi kita bahas soal makanan, kemudian juga ada sinar matahari atau lingkungan, selain pikiran yang baik. Kemudian kita mungkin beralih ke rumah tangga, karena rumah tangga ini biasanya ini vital sekali. Jadi membangun sebuah bangsa itu diawali dari keluarga. Keluarga yang baik akan juga berpengaruh ke masyarakat, dan masyarakat akan berpengaruh kepada sebuah bangsa. Nah, bagaimana rumah tangga ini, nasihat rumah tangga ini disinggung dari buku ini? Nah, di sini juga ditulis ya, bahwa kesejahteraan masyarakat, keberhasilan gereja, kemakmuran bangsa
itu tergantung pada pengaruh-pengaruh rumah tangga. Jadi lingkungan yang paling kecil di dalam satu masyarakat itu adalah keluarga atau rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga ini sehat ya, misalkan orang tua, anak ya, mereka punya etika, mereka mengikuti norma ya, kedepannya insya Allah si anak ini akan bertumbuh dan dia sendiri juga punya keluarga, keluarganya ini juga akan bisa menjadi keluarga yang sehat. Jadi kalau ada keluarga-keluarga ini menjadi keluarga-keluarga yang sehat, otomatis bangsa ini juga menjadi bangsa yang sehat. Negaranya juga negara yang kuat, negara yang sehat ya. Jadi kalau kita lingkungan yang terkecil itu kita harus mulai dari rumah tangga sendiri. Kita tidak bisa malah kita ngomong orang rumah tangganya orang lain, kita mau apa ya namanya mengubah rumah tangga orang lain. Jangan. Yang kita ubah adalah rumah tangga kita sendiri, dan itu harus dimulai secara pribadi-pribadi. Saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang istri, saya harus mau belajar bagaimana sikap saya, bagaimana peran saya sebagai seorang istri, peran saya bagaimana sebagai seorang mama, ibu, dan peran saya sebagai seorang anak. Jadi kalau kita memainkan peran ini secara tepat, otomatis keluarga kita ya pasti bahagia. Kan tidak mungkin ada konflik karena masing-masing sudah tahu porsinya. Wira sebagai anak, dia tahu sebagai anak harus berbuat apa, orang tuanya nggak mungkin marah sama dia ya. Terus saya sebagai mama, saya tahu porsi saya sebagai seorang mama harus bagaimana. Jadi anak saya juga tidak akan ngomel sama saya gitu. Jadi di sini juga disampaikan semua apa yang seharusnya kita lakukan, peran kita itu supaya tepat seperti apa gitu. Iya, kalau misalkan ada perselisihan nih di rumah tangga, apakah di sini ada tipsnya bagaimana menghadapi perselisihan di rumah tangga? Perselisihan di rumah tangga kita harus datang sama Tuhan, itu yang terpenting. Dan ini sudah menjadi kesaksian saya sendiri. Saat kan kita tidak mungkin tidak ada pergumulan di dalam kehidupan, tidak mungkin kita itu nggak pernah, maksudnya nggak mungkin selalu cocok terus. Namanya dua orang itu, satu pria satu wanita ya, itu pasti ada kalau orang Jawa ngomong geseh-gesehnya. Tapi kita harus adjust, dan kita harus penyesuaian kita itu tidak bisa dengan kemauan kita sendiri masing-masing. Suami saya bilang aku yang benar, saya bilang aku yang benar, itu tidak bisa. Kita harus bawa itu kepada Tuhan. Menurut Tuhan bagaimana yang benar. Jadi saya tahu, oh peran saya, ternyata saya kebablasan nih, gitu. Atau suami, oh ternyata dia tidak boleh melakukan ini sama istri. Istri harus menghormati suami, suami harus mengasihi istri, ya. Jadi di sini semua dituliskan. Jadi ya kita harus belajar. Dan rumah tangga itu adalah pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Sampai nanti kita masuk 1x2, itu baru selesai. Jadi ada orang yang ngomong nanti kalau anak saya sudah mentas atau anak saya sudah menikah, tugas saya selesai. Siapa yang bilang? Anak yang sudah menikah, dia nanti juga punya problem pasti di rumah tangganya. Kita sebagai orang tua, kita harus memiliki hikmat dari Tuhan untuk membantu ya, sehingga anak kita ini juga rumah tangganya juga selaras dengan Tuhan. Jadi kita tidak bisa dengan pikiran kita sendiri membantu seseorang. Jangan. Kita harus libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan, atau dalam setiap situasi, atau dalam setiap penderitaan, setiap masalah yang datang. Kita harus datang, kita bawa kepada Tuhan. Amin. Jadi itu soal rumah tangga ya. Jadi dari sini pun kita mulai mengerti prinsip yang Tuhan ingin kita tahu, bagaimana rumah tangga pertama itu dibentuk, yaitu dari Adam dan Hawa, dan bagaimana kemudian dari keluarga pertama itu akan memberikan contoh kepada kita bagaimana kita bisa hidup di akhir zaman, karena harusnya kita ini kembali ke rencana mula-mula dari Tuhan menciptakan manusia. Dan dari situlah, dari awal lah kita, dari sejarah lah kita belajar bagaimana
baik itu dari rumah tangga maupun kesehatan, kita dapat belajar dari sejarah supaya kita bisa nanti kedepannya kita akan tahu apa yang akan kita lakukan, karena memang